Usia 40 hari menjadi korban penculikan di Sambas, Kalimantan Barat. Korban berhasil diamankan warga dan dikembalikan ke pelukan ibu kandungnya. Wanita ini tak henti-hentinya mencium sang bayi yang baru kembali dalam pelukannya. Ya, ibu mana tak remuk hatinya kala bayi berusia 40 hari yang baru dilahirkan hilang saat tertidur dalam ayunan ketika ditinggal sebentar. Untungnya masih ada tangan-tangan baik yang mengamankan bayi tak berdosa itu. Aparat Polsek Pemangkat langsung menjemput bayi di salah satu rumah warga yang telah menyelamatkan sang bayi saat berada sendirian di sebuah warung kosong. Sementara untuk penemuan bayi, jadi dari keterangan tersangka yang diduga pelaku penculikan, si bayi disimpan di dalam warung yang kosong, yang di belakang itu ada rumah warga. Pada saat bayi menangis, warga menemukan bayi pada saat menangis. Ini dia pelaku di balik hilangnya seorang bayi di Sambas, Kalimantan Barat. Tersangka bernama Oloy dibekuk dalam pelariannya di kota Singkawang. Diduga bayi diculik untuk dijual. Kini tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dede Iskandar melaporkan dari Sambas, Kalimantan Barat. Astagfirullahaladzim, kejadian tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar selalu waspada. Menjaga anak memang sulit, namun merupakan kewajiban memang bagi orang tua. Nah Ustaz, pastinya tidak ada ya yang rela bila buah hati ini hilang dari dekapan orang tua. Tapi kalau sudah kejadian seperti kasus tadi, apakah itu sebuah kelalaian dan akhirnya menjadi dosa bagi orang tua, Ustaz? Saya kira gini Kak Tiwi ya, memang kita lihat dulu kasusnya ya. Kalau umpamanya orang tua meninggalkan bayi di dalam ayunan, ayunannya sudah jelas di dalam rumah, rumahnya tertutup pintunya walaupun mungkin tidak terkunci, itu sebetulnya ditinggal ke dapur sebentar, umpamanya menggoreng ikan, itu sebetulnya tidak termasuk lalai ya, karena menggoreng ikan juga tugas ibu gitu ya untuk menyiapkan masakan, dan bayi itu sudah aman di rumah yang pintunya tertutup. Nah, ketika ada orang yang masuk ke rumah itu mencuri, nah itu soal kejahatan orang itu, bukan kelalaian ibunya. Berbeda dengan kalau umpamanya ditinggalnya itu di tempat yang memang kurang aman, katakanlah di luar rumah, di depan rumah gitu ya. Di depan rumah, walaupun ditinggal sebentar mengambil sesuatu, tapi karena pekarangan atau luar rumah itu tempatnya terbuka, ada orang lalu lalang, mudah diambil, nah itu ada kelalaian pada ibunya gitu. Tetapi tadi kalau sudah di tempat yang menurut kebiasaan itu adalah tempat yang aman di dalam rumah, ya mudah-mudahan ibu dalam hal ini saya kira tidak termasuk yang lalai gitu ya. Nah yang menjadi lalai kalau di tempat yang memang tidak wajar gitu. Atau ada lagi kasus lain, bayi itu dititipkan kepada orang yang belum, yang katakanlah tidak kita kenal, tidak kita percaya, karena kita buru-buru mau melakukan sesuatu, ngambil sesuatu, bayi ini repot kalau kita bawa, kita titip sebentar, padahal kita tidak tahu orangnya itu. Kemudian setelah kita balik ternyata dibawa lari sama orang itu, nah itu juga termasuk kelalaian, karena mengapa kita serahkan kepada orang yang belum kita kenal, ya kan? Nah itu jadi. Kalau itu dalam kasus yang ini saya lihat tadi, saya memandang ibu ini tidak termasuk yang lalai, karena anaknya ya jelas-jelas di rumah, bukan di tempat umum yang mudah dijangkau orang lain. Mudah-mudahan jika begitu tidak akan berdosa. Tetapi kalau terbukti ada kelalaian, jelas ibunya berdosa dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada kasus lain nih Ustaz. Kalau misalnya kasusnya adalah anak hilang karena dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dimaklumi ya jika banyak orang tua yang akhirnya jatuh dalam kesedihan sampai menganggap dirinya ini diperlakukan tidak adil nih Ustaz oleh Sang Pencipta karena kehilangan orang yang sudah sangat dicintai. Nah, kalau seperti itu gimana Ustaz? Jangan pernah kita menganggap Allah tidak adil, karena dalam Asmaul Husna yang ada 99 yang sering kita sebut, itu sifat Allah jelas, salah satunya disebut Al-Adl. Al-Adl itu yang maha adil. Artinya kalau Allah bersifat maha adil, tidak ada perbuatannya yang tidak adil gitu. Walaupun mungkin tampak buat kita tidak adil gitu. Umpamanya begini, ya kasus anak lah ya, ada orang kepingin sekali punya anak, tapi sudah menikah bertahun-tahun belum punya anak. Tiba-tiba kemudian doanya terkabul, punya anak, dan baru punya anak, katakanlah lagi lucu-lucunya umur 2 tahun, 3 tahun, meninggal anaknya.
Lalu dia mengatakan, ya Allah gimana sih ini, nggak adil loh, saya udah lama nggak punya anak, tiba-tiba punya anak diambil, ini gimana sih Allah? Itu nggak boleh kita begitu, gitu. Karena dengan mengatakan begitu itu kita artinya hanya memandang kasus itu dari sisi kita, seolah-olah anak itu milik kita, padahal kan anak itu milik Allah, gitu. Kita bahkan diri kita sendiri itu milik Allah. Nah, yang kedua saya kira juga kita perlu melihat jangan hanya kekinian keadaan kita sekarang, tapi lihatlah nanti ujung dari persoalan yang kita hadapi itu di akhirat nanti. Sebab ada riwayat hadis begini, ketika ada seorang anak yang meninggal dunia masih kecil ya, masih belum balik meninggal, itu nanti dia pasti ulama-ulama mengatakan pasti masuk surga, karena dalam hadis juga ada disebutkan begitu. Nah, ketika anak-anak itu akan masuk surga, malaikat menyuruh, masuklah kalian ke surga. Nah, nanti mereka itu akan berkata, saya nggak mau masuk surga kalau tanpa bapak saya, tanpa ibu saya, tanpa orang tua saya. Nah, akhirnya Allah mendengar ucapan anak-anak yang seperti itu, ya sudahlah, masuklah kamu sama orang tua kamu. Itu artinya anak kecil yang meninggal dunia itu akan berpengaruh untuk membawa orang tuanya juga ke surga. Nah, kalau jelas sudah hadisnya seperti itu, anak kecil dapat berpengaruh memasukkan orang tua ke surga, lalu kenapa kita malah mengatakan Allah tidak adil, Allah zalim? Kan enak, malahan kita seolah-olah sudah dalam tanda kutip sudah dijamin bakal masuk surga. Anak kita yang bawa kita ke surga nanti. Nah, itu hadisnya jelas sekali, anak yang meninggal dunia masih kecil itu begitu, disuruh masuk surga sama malaikat, enggak, aku nggak mau katanya. Aku mau masuk surga nanti sama ayahku, sama ibuku. Ya sudahlah, masuklah sama ayah kamu, sama ibumu. Nah, itu seolah-olah semacam jaminan. Jadi jangan pernah kita mengatakan Allah tidak adil ketika umpamanya kita kehilangan anak ya, yang lagi disayang-sayangnya, lagi cakep-cakepnya, lagi lucu-lucunya, kok diambil oleh Allah meninggal dunia. Itu justru tabungan buat orang tua supaya masuk surga. Jadi ya semacam simpanan lah ya. Kan nggak repot-repot lagi kalau sudah punya simpanan di sana, gitu, di akhirat nanti. Gitu ya, Kak Tiwi. Masya Allah, ini saya jujur baru tahu Ustaz bahwa ada dalil seperti itu, bahwa anak yang masih kecil sudah meninggal dunia adalah menjadi jaminan orang tuanya ya Ustaz ya. Justru kita di sini memang berat Ustaz untuk berlapang dada, tapi itulah kita harus ikhlas sebagai manusia bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustaz ya.